Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang fasilitas umum, yaitu MRT dan LRT. Nah, anak-anak, di antara kalian sudah pernah belum naik MRT atau LRT? Oke, bagi yang sudah, bagus ya. Bagi yang belum, ayo coba naik MRT atau LRT. Nah, sekarang yuk kita sama-sama mempelajari tentang fasilitas umum MRT dan LRT. Anak-anak, tujuan diadakan MRT dan LRT di Jakarta adalah mengurangi kemacetan di Jakarta. Lalu, untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang melintas di Jakarta. Jika sudah ada MRT dan LRT, maka orang yang tadinya memakai kendaraan pribadi akan beralih ke MRT dan LRT. Otomatis kemacetan di Jakarta pun akan berkurang. Nah, anak-anak, berikutnya, mengurangi polusi udara di Jakarta. Jika orang-orang sudah banyak menggunakan MRT dan LRT, otomatis jumlah kendaraan akan berkurang, maka polusi udara pun juga akan berkurang. Lalu, selanjutnya adalah mempercepat jarak tempuh warga Jakarta saat bepergian. Oke, sekarang kita akan mengenal MRT atau Moda Raya Terpadu yang dalam bahasa Inggrisnya disebut Mass Rapid Transit. MRT adalah sistem transportasi transit cepat menggunakan rel kereta listrik di Jakarta. MRT mulai dibangun pada 10 Oktober 2014 dan diresmikan pada 24 Maret 2019. MRT melewati 13 stasiun, terdiri dari 7 stasiun layang, yaitu Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisi Mangaraja. Adapun 6 stasiun bawah tanah, yaitu Senayan, Bendungan Hilir, Setiabudi, Duku Atas, dan Bundaran HI. Selanjutnya, LRT atau lintas rel terpadu yang dalam bahasa Inggris disebut Light Rail Transit. Ini anak-anak ada gambarnya ya di sebelah kanan. LRT adalah sistem kereta api penumpang yang beroperasi di perkotaan yang konstruksinya ringan dan bisa berjalan dalam lintasan khusus. LRT bekerja dengan konsep memindahkan penumpang lebih banyak melalui operasi rute yang lebih banyak. LRT menggunakan sistem teknologi third rail, yaitu aliran listrik akan disalurkan melalui rel ketiga yang terhubung ke bagian bawah kereta. Jadi, tidak ada kabel di atas yang menjuntai. Selanjutnya, kita akan mempelajari perbedaan MRT dan LRT. MRT memiliki kapasitas penumpang 1.950 orang, sedangkan LRT hanya 600 orang. Ternyata jumlah penumpangnya lebih banyak MRT ya anak-anak. Lalu, MRT terdiri dari 6 rangkaian gerbong. Sementara LRT lebih pendek, hanya 2-4 rangkaian gerbong. MRT berjalan di lintasan layang dan bawah tanah. Sedangkan LRT hanya berjalan di lintasan layang. Lalu MRT didatangkan dari Jepang dan LRT didatangkan dari Korea Selatan. Terakhir, MRT sistem angkutan massal berdaya angkut besar, sedangkan LRT adalah sistem angkutan ringan berdaya angkut kecil. Selanjutnya adalah nilai yang terkandung ketika kalian menaiki MRT dan LRT. Yang pertama ada tanggung jawab. Setiap penumpang MRT dan LRT harus bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan,
dan tidak mencoret-coret fasilitas umum. Lalu tertib. Tertib hampir sama dengan bertanggung jawab. Ketika kita sudah tertib buang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah bertanggung jawab ya anak-anak. Lalu peduli sosial. Ketika menaiki MRT dan LRT, maka kalian akan menemui penumpang yang berusia lanjut, atau ibu hamil, atau juga ibu-ibu yang sedang membawa anak. Nah, jika kalian bertemu dengan orang-orang seperti itu, lalu kalian dalam kondisi duduk, maka kalian bangun dan berikanlah tempat duduk kalian kepada mereka. Selanjutnya, disiplin. Naik MRT dan LRT harus disiplin. Salah satunya adalah mendahulukan penumpang yang turun. Setelah penumpang turun, baru kita naik. Itu ya anak-anak ya. Semoga kalian dapat menerapkan nilai-nilai yang baik ketika menaiki MRT dan LRT. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari LRT dan MRT. Mengapa diadakan LRT dan MRT? Lalu apa bedanya? Sekarang jawablah soal berikut ini dengan memilih jawaban A, B, C, atau D. Yuk kita berlatih. 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun alat transportasi MRT dan LRT untuk A. Memperlancar arus warga datang ke Jakarta. B. Mengurangi jumlah pengangguran di Jakarta. C. Mempercepat jarak tempuh warga Jakarta saat bepergian. D. Menghambat kegiatan ekonomi warga Jakarta. Dua. Jika naik MRT, ketika pintu kereta terbuka, maka tindakan yang tepat adalah A. Berlari saat turun dari kereta. B. Penumpang naik maupun turun bersamaan. C. Mengutamakan penumpang yang akan turun. D. Mengutamakan penumpang yang akan naik. 3. Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Artinya, A. Kota yang sepi. B. Kota yang damai. C. Kota yang diam. D. Kota yang ramai. 4. Untuk dapat naik MRT atau LRT, calon penumpang harus melalui A. Terminal. B. Halte. C. Stasiun. D. Bandara. Lima. Untuk dapat menaiki MRT atau LRT, calon penumpang harus memiliki tiket yang dapat dibeli melalui A. Loket tiket. B. Bagian administrasi. C. Calo. D. Bagian keamanan. Nomor 6. Mesin kendaraan untuk MRT dan LRT digerakkan menggunakan A. Solar. B. Batu bara. C. Listrik. D. Pertamax. Nomor 7. Stasiun MRT yang terletak di bawah tanah berada di A. Lebak Bulus. B. Fatmawati. C. Cipete Raya. D. Senayan. Nomor 8. Berikut ini yang merupakan stasiun layang MRT Jakarta adalah A. Stasiun Bendungan Hilir. B.
B. Mengurangi jumlah. Nomor 9. LRT didatangkan dari A. Jepang, B. Cina, C. Korea Selatan, D. Singapura. Nomor 10. Kapasitas penumpang LRT adalah A. 300 orang, B. 600 orang, C. 1000 orang, D. 1500 orang. Oke anak-anak, jika sudah selesai, laporkanlah pekerjaan kalian kepada Bapak Ibu Guru kalian ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!